Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Sittu durar min usuli ahli al-athar. Fa aina al-ikhlasu wa aina hum ahluhu wa aina alladhina ja'alu ghadabahum yastaddu biqadri ghadabillah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadaballahu ala qaumin ittakhadu qubur anbiya'ihim masajida. Subhanallah. Innal wala'a lillahi azza wa jal, yani an taqdaba li ghadabihi wa tarda li ridahu, wa hadha at-tauhid alladhi tuwali fihi wa hadha ash-shirku alladhi tu'adi fihi yanbaghi an yashabaka tula hayatik. Halaman berapa? 21. Hasbuk. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fi dinika wa 'allimna ta'wila. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kitab Sittu Durar, 6 permata atau 6 mutiara yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi hafizahullah. Kita berada pada halaman 21. Setelah beliau menyebutkan kisah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi tak pernah merasa aman daripada fenomena kesyirikan. Ketika masih ada patung Dzul Khulasah yang disembah oleh orang-orang di Yaman, Nabi tak tidur dengan nyenyak. Sehingga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yurihuni min Dzul Khulasah?" Siapa yang dapat membuat saya nyaman beristirahat daripada patung Dzul Khulasah? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan Jabir bin Abdullah dengan 50 pasukan dari suku Ahmas untuk menghancurkan situs kesyirikan ini. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan di antara faidah kata-kata ala turihuni, maukah engkau membuat saya nyaman? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maknanya adalah kenyamanan dalam hati. Nabi tak pernah nyaman ketika masih ada yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa ma kana syai'un at'aba liqalbin nabi." Tak ada yang lebih membuat hati Nabi itu letih, lelah, galau min baqa'i ma yusyraku bihi min dunillah. Selama masih ada berbagai macam fenomena kesyirikan, tuhan-tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, Nabi tak nyaman. Tak tidur dengan lelap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pernah menyebutkan bahwasanya jangankan Nabi, bahkan binatang pun tak nyaman ketika ada kesyirikan. Kita berikan perumpamaan kemarin tentang kisah burung hudhud. Burung hudhud adalah jenis burung-burung kecil yang tak nyaman ketika ada yang menyembah Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melaporkan kepada Sulaiman alaihi wassalam, "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in." Aku mendapati ada seorang ratu yang menjadi raja bagi mereka dan dia diberikan segala sesuatu. Wajadtuha wa qauma yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku dapati dia, ratu tersebut, dan kaumnya mereka menyembah sujud kepada matahari, Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kegalauan siapa? Kegalauan burung hudhud. Tak nyaman dia. Maka bagaimana kita bisa nyaman ketika kesyirikan merajalela? Subhanallah.
Kita tak akan pernah merasa nyaman selama dalam hati kita ada iman. Apabila dalam hati kita enyah iman, kita tak merasa terganggu dengan situs kesyirikan, berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Tabaraka Ta'ala, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, yang dipuja, dikultuskan, pohon-pohon besar dijadikan sebagai rujukan, ya, tempat sesaji mengharapkan keberkahan, batu-batu besar, macam-macam. Nyamankah kita? Wallahi, orang dalam hatinya ada iman tak akan nyaman. Dia akan menempatkan perkara-perkara di atas segala-gala daripada segala macam bentuk kemaksiatan. Karena inilah akar daripada segala macam bentuk kemaksiatan. Subhanallah. Kemudian sampai Nabi SAW biasanya mendoakan 3 kali, tapi dalam kasus ini doa Nabi 5 kali. Berulang-ulang Nabi SAW mendoakan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini bukan perkara yang sederhana, perkara yang besar. Subhanallah. Kemudian setelah itu Syekh Abdul Malik Ramadhani mengkomentari bagaimana nyaman para dai yang menyuruh manusia agar zuhud, agar akhlak mereka baik, budi pekerti mereka itu lurus. Bagaimana nyaman dai yang mengajarkan manusia inilah politik, ya. Mereka ajarkan segala macam bagian-bagian daripada Islam ini di masjid-masjid yang di sana ada berhala-berhala disembah, kuburan-kuburan dikeramatkan, yang dikultuskan. Bagaimana mereka nyaman mengajak manusia untuk mengamalkan akhlak, zuhud, politik dan sejenisnya. La yuharrikuna sakinan, tak bergerak hati mereka mengingkarinya. Bahkan boleh jadi ada orang dari luar mereka yang mengingkari situs kesyirikan ini, mereka teriak membantah. Mereka akan mengatakan berbagai macam tuduhan. Di antara tuduhan yang mereka katakan adalah yufarriqul ummah, ini orang memecah belah umat. Menyeru kepada tauhid, dianggap mereka apa? Memecah belah umat. Mutasarrih, ini orang tidak memiliki hikmah dalam berdakwah, tergesa-gesa. Ngapain dibiarkan, ngapain diingkari kuburan ini nanti, entah kapan, wallahu ta'ala alam. Padahal ini akar masalah, bukan perkara kecil, ini pondasi yang tidak menunggu waktu. Nabi tak pernah menunggu waktu untuk mengingkari kesyirikan. Dalam waktu yang begitu sempitnya dalam perang Hunain pun Nabi ingkari para sahabat yang meminta untuk Nabi SAW dicarikan pohon Dhatu Anwat, pohon besar yang digantungkan padanya berbagai macam senjata. Nabi marah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka dapat nyaman, bahkan mereka mengingkari orang yang mengingkari berbagai macam situs-situs kesyirikan ini. Kuburan-kuburan dikelilingi, orang sujud kepadanya. Bagaimana nyaman, bagaimana diam. Ada orang yang dianggap wali, diambil berkahnya, rukuk dan sujud kepadanya, ludahnya pun disapukan ke wajah-wajah mereka dalam mencari keberkahan. Itu ada dan itu banyak, ya. Bagaimana mereka nyaman? Orang-orang menggantungkan jimat-jimat di tubuh mereka, di rumah-rumah mereka. Bagaimana mereka nyaman, ya? Maka orang-orang seperti ini dimusuhi mereka ini. Dikatakan kalian tergesa-gesa, ya. Kalian tidak memiliki kebijaksanaan. Bagaimana orang-orang ateis selamat daripada, ya, keingkaran kalian, sementara orang-orang yang sudah mati pun tak selamat daripada kejahatan kalian. Subhanallah. Mereka menuduh yang menyeru kepada tauhid melecehkan para wali yang telah mati. Wallahi, siapa yang melecehkan mereka? Subhanallah. Kita ingin membersihkan mereka, ya, daripada segala macam bentuk kesyirikan-kesyirikan yang ditujukan kepada mereka. Dan kelak di hari kiamat setiap wali-wali yang memang wali-wali Allah Tabaraka Ta'ala berlepas diri daripada semua orang-orang yang menyembahnya, meminta kepadanya, bergantung kepadanya. Allah mengatakan idz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Dan ingatlah pada hari berlepas diri orang-orang yang diikuti. Isa berlepas diri, Uzair berlepas diri, wali-wali Allah SWT berlepas diri, ya. Mereka berlepas diri pada orang yang menyembah mereka, yang meminta kepada mereka, bergantung kepada mereka. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Malik Ramadhani, ini halaman sekarang, halaman 21. Ainal ikhlas? Fa'inal ikhlas, di mana mau diletakkan ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah? Wa innahum ahluh,
Mana orang-orang memang memurnikan keikhlasan beribadah hanya kepada Allah. Wa ainal ladzina ja'alu ghadabahum yashtaddu. Mana orang-orang yang marah mereka menjadi dahsyat bersangatan biqadri ghadabillah, sesuai dengan kemurkaan Allah tabaraka taala atas kesyirikan ini. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah pernah berkata, Allahumma ya Allah, la taj'al qabri wathanan yu'bad, jangan pernah jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah, betapa murkanya, betapa marahnya Allah ala qaumin, atas suatu kaum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat sujud, sebagai masjid-masjid. Innal wala'a lillah, makna engkau loyal terhadap Allah, an taghdaba li ghadabih, ketika engkau murka atas kemurkaan Allah, itu makna loyal yang benar kepada Allah. Wa tardha li ridha, engkau rela di atas kerelaan Allah. Jika Allah ridha, engkau ridha. Jika Allah murka, engkau murka. Wa hadha at-tauhidul ladzi tuwali fihi, dan inilah tauhid yang kau harus memberikan loyalmu padanya. Wa hadha syirkul ladzi tu'adi fihi, inilah kesyirikan yang kau harus benar-benar mencangkan genderang, yakni menabuhkan genderang perang terhadap segala macam kesyirikan-kesyirikan ini. Kau memusuhi mereka karenanya. Yanbaghi an yashabaka tul hayatik, perasaan semacam ini harus ada padamu sepanjang hidupmu. Engkau akan berikan loyalmu kepada orang-orang mukmin, ahli tauhid, orang-orang yang menyembah Allah. Engkau berikan loyalmu kepada Rasulullah. Engkau berikan loyalmu kepada Allah. Engkau berikan kebencian hatimu terhadap orang-orang yang memusuhi Nabi, memusuhi Rasul, menentang Allah, ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ada senantiasa hal ini dalam dirimu sepanjang hidupmu. Dan itulah inti daripada tauhid yang kau ucapkan setiap hari, la ilaha illallah. Itu dia intinya. Kalau andai kata engkau mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah, tapi kau diam, tidak mengingkari kemungkaran dalam bentuk kesyirikan, bahkan menganggap ini perkara yang memecah belah umat, maka tak ada tauhid bagimu. Pengingkaran tentunya bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan. Yang mampu dengan kekuasaan dengan kekuasaannya, yang tak punya kekuasaan dengan lisan mampu dengan lisannya, tak mampu dengan lisan maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Bukanlah maknanya kita maksakan diri, tak mampu mengingkari, dengan tangan kita paksakan, dan ini akan memunculkan kemudaratan besar, hukumnya haram, tak boleh. Ya, tak mampu dengan tangan, dengan lisan katakan ini tauhid, ini syirik, ini tak boleh, dalilnya ini, Nabi membenci. Katakan, nyatakan. Ya, mereka terima mau tidak terima itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, yang penting kau sampaikan. Tak mampu juga, maka hingkari dengan hati. Wa mahma balagatil ummatu minal wa'i fihi wal istijabati lahu mablaghal kamal fa inna an-nuqsana waridun 'alal bashari jiddan. Walaupun umat ini telah mencapai pemahaman kesadaran yang tinggi, sempurna kesadaran mereka tentang perkara tauhid ini, pemahaman tentang tauhid, fa innan nuqsana warid, pasti yang namanya kekurangan akan senantiasa datang dan muncul alal bashar, terhadap manusia, jiddan, hal yang biasa. Subhanallah. Wa syarrun nuqsani nuqsanul ikhlas, sejelek-jelek sesuatu yang berkurang adalah berkurangnya keikhlasan, kemurnian. Makna keikhlasan adalah kemurnian dalam beribadahnya menyembah Allah SWT. Andai kata dia berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada selain Allah, inilah syirik. Sapi digiring, ya, apalagi ini sudah dekat ini hari-harinya ini, ya, mereka sebut dengan sama syura, bulan syura. Sapi dilepaskan, dikejar, diambil keberkahannya, ya, jangan diganggu. Bahkan kotorannya pun diperebutkan, makanan dibuat banyak-banyak, diserakkan, dibuang, berebut, yang dapat keberkahan dan seterusnya, ya.
senantiasa akan datang. Dan sejelek-jelek kekurangan adalah kekurangan dalam menyempurnakan keikhlasan beribadahnya kepada Allah. Watmihlalut tauhidi, lenyapnya tauhid, itulah kekurangan yang paling dahsyat. Kurang harta biasa, para sahabat kurang harta, subhanallah. Kurang kekuasaan biasa, para nabi ada yang tidak memiliki kekuasaan. Apakah Nabi Ibrahim punya kekuasaan? Tidak. Dia tegakkan tauhid, ya. Apakah Musa punya kekuasaan? Tidak. Dia tegakkan tauhid, ya. Masalah biasa, subhanallah, ya. Tapi kekurangan tauhid itulah perkara yang paling dahsyat, dan itu akar masalah pada umat Islam, bukan masalah-masalah lainnya. Itu semua efek, ekses, dampak daripada lenyapnya tauhid. Sekiranya tauhid mengakar dengan 3 tauhid yang kita pahami dalam Al-Qur'anul Karim, tauhidul asma wa sifat saja yang mengakar dalam hatinya, dia yakini Allah itu punya nama-nama, punya sifat-sifat. Allah Maha mendengar, namanya adalah As-Sami', ya, sifatnya sama. Allah Maha melihat, namanya Al-Basir, sifatnya Al-Basar. 2 sifat ini saja jika benar-benar direnungi oleh seorang hamba ahlu tauhid, selamat dia. Terjaga lisannya, terjaga anggota tubuhnya. Mau korupsi, Allah melihat. Mau dusta, Allah mendengar. Ini baru 2 nama, dan Allah memiliki nama yang banyak, subhanallah. Ar-Razzaq, 1 nama saja dia yakini. Kenapa aku harus datang ke dukun minta rezeki? Ya, apa namanya, ilmu babi ngepet lah, macam-macam. Bukan babi ngepet ngasih rezeki kita. Ar-Razzaq, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah pemberi rezeki. Kenapa takut? Takut dipecat, nanti nggak makan aku. Udahlah, kerja aja lah. Walaupun terlambat-lambat asarku masuk, mau maghrib baru sholat, walaupun tak sholat, biarlah daripada dipecat, tak makan anak istriku. Wallah, ini kejahilan dalam hal tauhid. Kalau dia tahu Ar-Razzaq, tinggalkan itu semua. Tak kau beri makan, Allah berikan ku makan, bukan dikau. Subhanallah. Ini akidah. Subhanallah. Jadi dia tetap istiqamah, ya, tak bergeming. Mau jalan, kata orang, sana banyak pelet, di sana banyak telur, di sana. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, jalan. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, apapun tak menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan kepada kami. Beriman kepada takdir, jalan. Ini lewat kuburan, apa sih namanya? Tamiyang aja gemetar, cepat-cepat tengok kiri kanan. Subhanallah. Lewat pohon besar menggigil, karena tak duduk akidahnya, tauhidnya. Subhanallah. Kembali kepada kitab ini. Walidzalika lam yaskutin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anit tandidi bisyirki hatta fi haqqi hatta fi ukhrayati ayyamih. Karena itulah Nabi tak pernah diam mengulang-ulang bahaya kesyirikan sampai di penghujung kehidupannya yang mulia SAW. Ketika sakit pun, mau meninggal pun, Nabi tak pernah dia lupakan tauhid. Dia singkap wajahnya, dia katakan, terlaknat Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Itu di akhir kehidupan Nabi SAW. Waqad balagatil ummatu anadzak awaja quwwatiha fi tauhid rabbiha wa wihdati saffiha. Padahal masa itu umat ini begitu tinggi memahami tauhid, begitu tinggi mereka menyembah Tuhan Allah Azza Jalla semata, begitu satu kesatuan mereka, tapi Nabi tak pernah melupakan tauhid. Jangan katakan, semua udah diajari tauhid. Tuh apa diulang-ulang? Wallahi Nabi ulang-ulangi pembahasan tauhid sejak diutus sampai beliau meninggal. Ya, nilai tauhidku ini udah 9 nih. Tuh apa lagi belajar tauhid? Ini 9 ini, Bukan masalah dinilai. Subhanallah. Tak perlu takut kesyirikan. Siapa bilang? Nabi Ibrahim saja takut. Dan dia berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhilah aku, jauhilah anak-anak keturunanku, jangan sampai kami menyembah berhala-berhala.
Kata para ulama, man ya'manu syirka ba'da Ibrahim? Siapa yang merasa aman tidak dihinggapi kesyirikan padahal Ibrahim khawatir. Subhanallah. Kamil. فعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. Apa buktinya Nabi tetap peduli dengan perkara tauhid di akhir hayatnya? Ialah hadisnya. Fa'an Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala, Jundub bin Abdullah al-Bajali meriwayatkan, semoga Allah meridhoinya, sami'tu Rasulullah sallallahu qabla an yamuta bi5. Aku mendengar 5 hari sebelum Rasulullah wafat, wa huwa yaqulu, dia bersabda, inni abra'u ilallah, sungguh saya berlepas diri kepada Allah, an yakuna li minkum khalilun, jika saya mengambil seorang di antara kalian sebagai kekasih saya. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila, karena Allah telah menjadikan saya sebagai kekasihnya. Khalil adalah kecintaan tertinggi. Subhanallah, yang tak ada padanya kecuali orang yang dicintai atau zat yang dicintai. Dan Nabi yang mulia SAW telah diangkat Allah sebagai Khalil, maka tak boleh dia mengangkat siapapun manusia menjadi Khalilnya. Kata beliau, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, kalaulah boleh ada umat ini aku jadikan sebagai khalilku, ittakhadtu Abu Bakrin khalilan, akan kujadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ala fala tattakhidhu al-qubur masajid. Ingat, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, saya larang kalian melakukan demikian. Rawahu Muslim. Ini hadis. Subhanallah. Maka jangan katakan, ini pemahaman siapa ini Wahabi ini. Ini hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. ولا يزال أئمة الدين يركزون على هذه الدعوة المباركة ويحثون الناس على أن يجتمعون على ما كان عليه السلف الصالح في الله عز وجل وملائكته عليهم الصلاة والسلام وكتبه ورسوله صلى الله عليهم والسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسموا هذه 6 أصول الدين. ولا يزال أئمة الدين, terus menerus para pemuka-pemuka agama, ulama-ulama, yurakizuna ala hadhihi da'watil mubarakah, tetap menanamkan pilar-pilar dakwah yang penuh keberkahan ini. Fokus pada perkara-perkara tauhid ini. Wa yahuthuna an-nasa ala an yajtami'u ala ma kana alaihi salafus salih. Mereka senantiasa anjurkan manusia agar sepakat bersatu di atas akidah para salafus salih yang terdahulu. Dalam hal apa? Fillah. Dalam hal beriman terhadap Allah wa malaikatih, beriman kepada malaikat-malaikatnya alaihi wassalatu wassalam, wa kutubih, meyakini tentang kitab-kitab Allah, mengimaninya, wa rusulih sallallahu alaihi wasallam, para rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, wal qadari khairi wa syarri, beriman tentang ketentuan Allah, qadar Allah yang baik ataupun yang buruk bagi manusia. Wa sammu hadhihi 6 usul ad-din, mereka menamakan 6 hal ini sebagai pilar agama atau prinsip-prinsip agama. Fadhal. Tauhidullah. لقد استقر الأمر عند أئمة الهدى بعد الاستقراء التام لنصوص الكتاب والسنة على أنه لم يعرف الله المعرفة التي تنزيه من العذاب الأليم
التي تنزيه من العذاب الأليم يوم القيامة من لم يوحد ربه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فكل من قصر في قسم من هذه الأقسام الثلاثة لم يخلص الدين لله. Tauhidullah, mengesahkan Allah. Laqad istaqarra al-amru inda a'immatil huda, telah tetap urusan ini menurut para ulama-ulama yang di atas petunjuk. Ba'dal istiqra'it tam, setelah mereka memperhatikan, yang mengambil istimbat intisari secara umum nususil kitab wa sunnah, dari nas-nas yang terdapat dalam Quran dan sunnah, ala annahu lam ya'rifillaha al-ma'rifata allati tunjih min al-'adzabil alim yaumal qiyamati. Tidaklah dikatakan orang itu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, yakni sebab dia diselamatkan daripada azab yang pedih di hari kiamat. Siapa mereka? Man lam yuwahhid rabbah, barang siapa yang tidak memurnikan tauhid terhadap Tuhannya, fi rububiyatihi, baik dalam hal rububiyahnya, wa uluhiyatihi, dalam hal uluhiyahnya, wa asma'ihi wa sifatih, baik dalam nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Fa kullu man qassara fi qismin min hadhil aqsami, siapapun yang mereka tak mewujudkan dengan sempurna dalam memurnikan Allah SWT dalam tiga pembagian ini, min hadhil aqsami thalathati lam yukhlisid din lillah, yang tak mampu mewujudkan tiga hal ini berarti tak mampu memurnikan peribadahannya kepada Allah. Beliau akan menjelaskan secara ringkas apa ini tiga tauhid yang dimaksudkan. Naam. Tauhidur rububiyyah wa huwa ya'ni ifradullah subhanahu bi af'alihi li'annahu al-khaliqur raziqul mudabbiru li khalqihi al-murabbi lahum bima yakdhuhum min ni'amihi wal imanu bi sa'iri af'alihi subhanahu. Qala Allah ta'ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله Faqul afala tattaqun. Yang pertama disebut dengan nama tauhidur rububiyah. Rububiyah dari kata-kata Rabbun. Senantiasa kita berdoa mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Apa itu Rabbi? Inilah dia esensi daripada tauhid rububiyah. Wa huwa ya'ni, maksudnya adalah ifradullah subhanahu bi af'alihi, mengesahkan Allah dalam semua perbuatan-perbuatan yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Li'annahul khaliqur razik, meyakini bahwasanya hanya Allah pemberi, hanya Allah pencipta. Ar-razik, hanya Allah yang memberikan rezeki. Al-mudabbiru li khalqih, yang mengatur seluruh makhluknya. Al-murabbi lahum bima yughadzihim min ni'amih, dialah yang mengasuh mereka, menjaga mereka dengan melimpahkan kepada mereka nikmat-nikmatnya. Wal imanu bisairi af'ali subhanah, dan mengimani segala macam perbuatan-perbuatan Allah tabaraka taala. Inilah dia esensi daripada tauhid rububiyah. Kita meyakini hanya Allah semata, Dia yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, ya, yang menjaga makhluk-makhluknya, melimpahkan kepada mereka nikmatnya, dan mengimani segala sesuatu yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Mengimani hanya Allah yang memuliakan, hanya Allah yang menghinakan, ya, Allah an-nafi'udz dhar, hanya Allah yang mendatangkan manfaat, hanya Allah yang dapat menyingkap mudarat, dan seterusnya. Ini namanya tauhidur rububiyah. Barang siapa yang menyimpang dalam bab ini, maka mereka telah menyimpang dalam tauhid rububiyah. Sebagaimana sebagian daripada orang-orang meyakini ada wali-wali yang turut serta membantu Allah dalam mengatur alam semesta ini. Batil, akidah yang sesat, menyesatkan. Meyakini ada sebagian nabi yang memiliki memiliki ilmu tentang apa terdapat dalam lauh mahfuz,
Ini tak benar. Meyakini ada nabi atau ada wali yang dapat dijadikan sebagai tempat bergantung dari selain Allah Subhanahu wa taala ketika datang bencana dan musibah melanda. Ini penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Meyakini adanya makhluk yang dapat mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Ya. Ini semua penyimpangan dari tauhid rububiyah. Subhanallah. Meyakini ada makhluk dapat menahan gunung yang mau meletus jadi tak meletus. Ini penyimpangan dalam tauhid apa? Rububiyah. Buat sesaji naik ke atas supaya tak meletus Merapi, ditimbun Merapi. Subhanallah. Tak ada yang dapat menolak kehendak Allah, kuasa Allah. Ada yang coba-coba nolak hujan, datangkan pawang hujan. Subhanallah. Ini rusak tauhid rububiyahnya, rusak Allah. Apa dia kira sanggup menahan malaikat? Allah tabaraka taala diberitakan Allah menurunkan hujan dengan i'tiqad yang batil, campakkan tanah dalam ke atas. Batil. Kebatilan di atas kebatilan, di atas kebatilan, kebodohan di atas kebodohan, di atas kebodohan. Emangnya malaikat takut dengan tanah dalam? Subhanallah. Ini i'tiqadnya menyimpang. Ambil cabai, tusukkan dengan lidi, letakkan. Ini anti hujan. Allahu akbar. Bahlul. Karena enggak belajar akidah yang benar, yang perlu dipahamkan kepada mereka. Ini penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Makhluk ada yang beri rezeki, ya, makhluk ada yang melicinkan jalan untuk mendapatkan jabatan dan seterusnya. Penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakan Muhammad, tanya ke mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Dari langit berupa hujan, dari bumi dengannya tumbuh-tumbuhan. Dalam bumi segala macam Allah titipkan padanya kekayaan, ada emas, perak, macam-macam. Siapa? Amma yamliku sam'a. Siapa yang memiliki pendengaran, yang menciptakan bagi kalian pendengaran, dan dia pemilik pendengaran kita ini semua. Jika dia berkehendak, dia cabut pendengaran kita ini. Jadilah kita orang-orang peka. Ada orang peka? Ada enggak? Ada enggak? Di majelis ini enggak ada, soalnya menjawab semuanya. Subhanallah. Allah memiliki pendengaran. Wal absar. Katakan siapa yang memiliki penglihatan? Allah. Berapa banyak orang melihat melek, akhirnya Allah cabut penglihatannya menjadi buta. Wa man yukhrijul hayya. Katakan Muhammad, siapa yang mengeluarkan yang hidup minal mayyit daripada yang mati? Subhanallah. Lihatlah bagaimana biji-bijian yang mati letakkan di tanah menjadi hidup. Subhanallah. Ya. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudabbirul amra, siapa yang mengatur semua urusan? Fasayaqulun, mereka itu orang-orang musyrik jahiliyah akan mengatakan Allah. Allah yang semuanya itu yang melakukannya. Faqul afala tattaqun, maka katakan Muhammad, kenapa kalian tidak takut aja kepadanya? Subhanallah. Dan ini menunjukkan orang-orang jahiliyah itu paham tauhid rububiyah. Mereka paham hanya Allah mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Tapi mereka mengangkat berhala-berhala ini, wali-wali, sebagai perantara kepada Allah tabaraka taala. Sebagaimana orang yang menyimpang sekarang tauhidnya. Mereka yakin bahwasanya bukan wali ini mencipta alam semesta, bukan dia yang mengaturnya, memberikan rezeki, bukan Allah, tapi ini sebagai perantara ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa hadzal qismu min at-tauhid la yanfa'u sahibahu 'inda rabbih illa idza hadahu ila al-qismain al-akharain al-uluhiyyati wal asma'i was sifati. Li'anna Allah akhbarana anna al-musyrikeen 'arafu Allah fi rububiyyatihi falam yanfa'hum dhalik li'annahum lam yufridu bil ubudiyyati faqala subhanahu wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kamil. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala walau anja hadha at-tauhid wahda yakni ar-rububiyyah la anjal musyrikin wa sya'nu fi tauhidil ilahiyyati alladhi huwal fariqu bainal musyrikin wal muwahhidin. Naam, wa hadzal qismu min at-tauhid. Bagian pertama ini bagian daripada pembagian tauhid rububiyah. La yanfa'u sahibahu 'inda rabbih illa idza hadahu ila al-qismain al-akhrain. Tak berguna baginya keyakinannya hanya Allah mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Tak berguna ini semua kecuali harus diiringi dengan dua pembagian berikutnya.
Kalau hanya satu ini saja nggak berguna. Apa itu yang keduanya? Yang harus digandengkan dengannya al-uluhiyyati wal asma'i was sifat. Tauhid uluhiyah, tauhid asma' was sifat. Lianna Allah akhbarana, karena Allah memberitahukan kepada kita annal musyrikina arafullaha fi rububiyyati. Allah beritahukan kita orang-orang musyrik kenal Allah, mengakui rububiyah Allah. Falam yanfa'hum dzalik. Mereka mengatakan dalam ayat yang tadi kita bacakan, Allah semuanya yang menurunkan rezeki, yang mengatur dan seterusnya. Mereka meyakini, tapi falam yanfa'hum dzalik, tak berguna bagi mereka tauhid ini semata. Bahkan Nabi tetap memerangi mereka. Mereka tetap dihukumi sebagai musyrikun. Kenapa? Li'annahum lam yufriduhu bil ubudiyyati, karena mereka tidak memberikan ibadah hanya kepada Allah semata. Mereka menyembelih untuk Allah, menyembelih untuk patung-patung mereka. Mereka berhaji untuk Allah, mereka juga bertawaf di kuburan wali-wali yang mereka kultuskan dan seterusnya. Mereka mengusap Hajarul Aswad, mereka juga mengusap kuburan wali-wali mereka. Subhanallah. Faqala subhanah, maka Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Orang musyrik paham kalau ditanya siapa menciptakan bumi, mereka mengatakan Allah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, walau an jahadat tauhid wahdah, kalaulah tauhid dapat menyelamatkan hanya ini semata, yakni ar-rububiyyah, la anjal musyrikin, pasti selamatlah orang-orang musyrik dengan satu tauhid ini saja. Tapi mereka tak selamat, tetap diperangi. Subhanallah. Wa sya'nu fi tauhidil ilahiyyah, esensinya adalah ada pada tauhid uluhiyah. Itu hanya wajib memberikan ibadah kepada Allah semata. Wal fariqu bainal musyrikin wal muwahhidin, ini yang membedakan antara orang-orang musyrik dan orang-orang ahli tauhid. Masalah meyakini Allah pencipta alam semesta, iblis pun paham. Tak ada beda antara kita dengan iblis dalam meyakini Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Iblis pun paham. Apa kata iblis? Buktinya iblis mengatakan khalaqtani min nar, ya Allah, engkau ciptakan saya dari api. Berarti iblis mengakui Allah penciptanya. Apakah iblis selamat? Wallahi tidak, dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini akidah, pemahaman seorang tentang hanya Allah mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan tidak cukup, kecuali harus digandengkan dengan dua tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Waktu tak muat, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buku ini mohon admin di grup Sabilun Najah, buku ini kembali di share agar dapat di upload oleh mereka. Jadi tiap orang sekarang punya Android bisa, jadi enggak gini aja dia. Nah, supaya sama-sama kita menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.